Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Wardana dari Prodi D3 Teknik Mesin semester 1 kelas C, NIM 2103025. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam sambungan tetap dan tidak tetap. Pendahuluan. Makna sambungan yang dipahami dalam bidang permesinan tidak jauh berbeda dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan antara satu benda dengan yang lainnya. Sebagai yang diketahui, manusia tidak dapat memproduksi sesuatu dalam sekali kerja. Hal ini tidak lain karena keterbatasan manusia dalam menjalani prosesnya. Makanya, benda yang dibuat manusia umumnya terdiri dari berbagai komponen yang dibuat melalui proses pengerjaan dan perlakuan yang berbeda. Sehingga untuk dapat merangkainya menjadi sebuah benda utuh, dibutuhkan elemen penyambung yang memiliki fungsinya. Elemen penyambung sudah pasti akan ikut mengalami pembebanan saat benda yang dirangkainya dikenai beban. Ukurannya yang lebih kecil dari elemen yang disambung mengakibatkan beban terkonsentrasi padanya. Efek konsentrasi beban inilah yang harus diantisipasi saat merancang sambungan, karena sudah tentu akan bersifat merusak. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Satu, sambungan tetap atau permanent joint, merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya, sambungan paku keling, rivet joint, dan sambungan las, weld joint. 2. Sambungan tidak tetap, semi permanen, merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya, sambungan mur, baut atau ulir, screw joint, dan sambungan pasak atau case joint. Sambungan paku keling. Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala di bagian atas, silinder tengah sebagai badan, dan bagian bawahnya yang terbentuk kerucut terpancung sebagai ekor. Seperti gambar di bawah, instruksi kepala head dan ekor tail dipatenkan agar permanen dalam menahan kedudukan paku keling pada posisinya. Badan atau bodi dirancang untuk kuat mengikat sambungan dan menahan beban kerja yang diterima benda yang disambung saat berfungsi. Seperti gambar tersebut, penggunaan sambungan keling dapat dipakai untuk: 1. Sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi logam ringan, konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat pengangkat pada setiap konstruksi mesin pada umumnya. 2. Sebagai sambungan kekuatan kedap dalam konstruksi ketel, tangki, dan pipa dengan tekanan tinggi, tetapi sekarang ketel umumnya dilas. Sebagai sambungan kedap untuk tangki, cerobong asap plat, pipa penurunan, dan pipa pelarian yang tidak memiliki tekanan. Dan yang terakhir, sebagai sambungan paku untuk kuliat plat atau konstruksi kendaraan dan konstruksi pesawat udara. Bahan paku keling. Bahan yang biasa digunakan untuk pemakaian ringan adalah aluminium, untuk pemakaian yang sedang adalah baja klasifikasi S.2 1148 strip 1957 dan IS.2 1149 strip 1957 untuk struktur konstruksi dengan gaya tarik tinggi, sedangkan untuk pemakaian berat termasuk yang kedap cairan dan gas adalah baja klasifikasi S.2 1990 strip 1962 seperti pada boiler. Metode pengalingan penyambungan paku keling yang dilakukan pada umumnya tergantung dari jenis pemakaian, yakni A. Pemakaian ringan, lalu B. Pemakaian sedang. Ditunjukkan untuk mendapatkan kekuatan sambungan. Setelah pasangan plat dilubangi dan paku keling dipasangkan pada lubang, ekor paku dipanaskan di bawah suhu kritis dan ditekan dengan pukulan palu tangan pada cetakan ekor sehingga ekor tercetak seperti bentuk kepala. C. Pemakaian berat dan kedap air ditunjukkan untuk mendapatkan kekuatan dan merapatkan sambungan lubang. Kedudukan paku keling dibuat lebih besar 1,5 mm dan ukuran diameter paku agar saat ekor paku ditekan oleh mesin pencetak kepala, bahan logam paku yang mulai luluh karena sebelumnya dipanaskan sampai membaca pada
membara pada suhu kritis 600 sampai 800 derajat Celcius, mengisi ruang antara tersebut. Logam luluh yang tertekan tentu saja akan mengisi sampai ke celah-celah terkecil yang terdapat di antara kedua plat, sehingga akhirnya diperoleh sambungan yang kedap fluida. Tipe paku keling berdasarkan bentuk kepala. Lembaga Standarisasi India menetapkan ada beberapa bentuk kepala paku keling yang dapat digunakan berdasarkan pada jenis pemakaiannya. Pada gambar tersebut memiliki keterangan, yaitu 1. Kepala bulat atau paying, 2. Kepala panci, 3. Kepala jamur, 4. Kepala rata terbenam 120 derajat, 5. Kepala rata terbenam 90 derajat, 6. Kepala rata terbenam 60 derajat, 7. Kepala bulat terbenam 60 derajat, 8. Kepala. Pemakaiannya: 1. Kepala bulat dan jamur digunakan untuk mengelilingi konstruksi mesin, mulai dari pemakaian ringan sampai berat, seperti pemakaian rumah tangga, jembatan, kereta api, bangunan tingkat tinggi, dan lain-lain. Kepala rata terbenam digunakan untuk bangunan kedap air dengan permukaan rata, seperti kapal atau laut atau terbang. Kepala bulat terbenam digunakan untuk bangunan-bangunan kedap dan tahan tekanan tinggi, fluida, seperti kettle, tangki, dan lain-lain. Kepala panci digunakan untuk pemasangan dengan palu tangan. 2. Sambungan las. Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan, atau dapat juga didefinisikan sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antara atom. Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan yang tetap di mana pada konstruksi dan alat pemesinan sambungan las ini sangat banyak digunakan. Untuk menyambung baja bangunan kita mengenal dua jenis las, yaitu 1. Las karbit atau las otogen, yaitu pengelasan yang menggunakan bahan pembakar dari gas oksigen atau zat asam, dan asetilin atau gas karbit. Dalam konstruksi baja las ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan atau konstruksi sekunder seperti pagar, besi, tralis, dan sebagainya. 2. Las listrik atau las lumer, yaitu pengelasan yang menggunakan energi listrik. Untuk pengelasan diperlukan pesawat las yang dilengkapi dengan dua buah kabel. Satu kabel dihubungkan dengan penjepit benda bekerja dan satu kabel yang lain dihubungkan dengan tang penjepit batang las atau elektroda las. Jika elektroda las tersebut didekatkan pada benda kerja, maka terjadi kontak yang menimbulkan panas yang dapat melelehkan baja dan elektroda atau batang las tersebut juga ikut melebur. Ujungnya yang sekaligus menjadi pengisi pada celah sambungan las. Karena elektroda atau batang las ikut melebur, maka lama-lama habis dan harus diganti dengan elektroda yang lain. Dalam perdagangan elektroda atau batang las terdapat berbagai macam ukuran diameter, yaitu 2,5 mm, 3/4 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, dan 7 mm. Untuk konstruksi baja yang bersifat strukturil atau memikul beban konstruksi, maka sambungan las tidak diizinkan menggunakan las otogen, tetapi harus dikerjakan dengan las listrik dan harus dikerjakan oleh tenaga kerja ahli yang profesional. Keuntungan sambungan las listrik dibanding dengan paku keling atau baut. 1. Pertemuan baja pada sambungan dapat melumer bersama elektroda dan las dan menyatu dengan lebih kokoh atau lebih sempurna. Konstruksi sambungan memiliki bentuk lebih rapi. Konstruksi baja dengan sambungan las memiliki berat lebih ringan. Dengan las, berat sambungan hanya sekitar berkisar 1 sampai 1,5% dari berat konstruksi, sedangkan dengan paku keling atau baut berkisar 2,5 sampai 4% dari berat konstruksi. Pengerjaan konstruksi relatif lebih cepat atau tak perlu membuat lubang-lubang atau baut, tak perlu memasang potongan baja atau siku, plat penyambung, dan sebagainya. Luas penampang batang baja tetap utuh karena tidak dilubangi, sehingga kekuatannya utuh. Kerugian sambungan las. 1. Kekuatan sambungan las sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelasan. Jika pengelasannya baik, maka kekuatan sambungan akan baik. Tetapi jika pengelasannya jelek atau tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi juga tidak baik, bahkan membahayakan dan dapat berakibat fatal. Salah satu sambungan las cacat lambat laun akan merembet rusaknya sambungan yang lain, dan akhirnya bangunan dapat runtuh
dan menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit, bahkan juga korban jiwa. Oleh karena itu, konstruksi bangunan berat seperti jembatan jalan raya atau kereta api di Indonesia tidak diizinkan menggunakan sambungan las. Konstruksi sambungan tak dapat dibongkar pasang. Jenis sambungan las. Terdapat 5 jenis sambungan yang biasa digunakan untuk menyatukan dua bagian benda logam, seperti dapat dilihat dalam berikut. Gambar 1 untuk sambungan tumpu atau butt joint. Kedua bagian benda yang akan disambung diletakkan pada bidang datar sama dan disambung pada kedua ujungnya. Sambungan sudut corner joint. Kedua bagian benda yang akan disambung membentuk sudut siku-siku dan disambung pada ujung sudut tersebut. C. Tumpang lap point. Bagian benda yang akan disambung saling menumpang overlapping satu sama lainnya. D. Sambungan T-joint. Satu bagian diletakkan tegak lurus pada bagian yang lain dan membentuk huruf T yang terbalik. E. Sambungan tekuk edge joint. Sisi-sisi ditekuk dari kedua bagian yang akan disambung sejajar dan sambungan dibuat pada kedua ujung bagian tekukan yang sejajar tersebut. Jenis-jenis pengelasan. A. Las jalur fillet weld digunakan untuk mengisi tepi plat pada sambungan sudut, sambungan tumpang, dan sambungan T dalam gambar berikut. Logam pengisi digunakan untuk menyambung sisi melintang bagian membentuk segitiga siku-siku. B. Las alur groove weld. Ujung bagian yang akan disambung dibuat alur dalam bentuk dua segi serong V, U, dan J pada sisi tunggal atau ganda seperti dapat dilihat di gambar di bawah ini. Pengisian digunakan untuk mengisi sambungan yang biasanya dilakukan dengan pengelasan busur dan pengelasan gas. Las sumbat dan las slot plug and slot welds digunakan untuk menyambung plat-plat datar seperti dapat dilihat dalam gambar di bawah dengan membuat suatu lubang atau lebih atau slot pada bagian plat yang diletakkan paling atas dan kemudian mengisi lubang tersebut dengan logam pengisi sehingga kedua bagian plat melumar menjadi satu. D. Las titik dan las kampuh atau spot dan seam welds digunakan untuk sambungan tumpang seperti dapat dilihat dalam gambar di bawah. Lasan titik adalah manik las yang kecil antara permukaan lembaran atau plat. Lasan titik diperoleh dari hasil pengelasan resistensi listrik. Lasan kampuh hampir sama dengan lasan titik, tetapi lasan kampuh lebih kontinu dibandingkan dengan lasan titik. Las tekuk dan lasan rata. Lasan tekuk dibuat pada ujung dua atau lebih bagian yang akan disambung, biasanya merupakan kembaran logam atau plat tipis. Paling sedikit satu bagian ditekuk. Lasan datar tidak digunakan untuk menyambung bagian benda, tapi merupakan lebihan penyangkang atau ganjal logam pada permukaan bagian dasar. Ciri-ciri penyambungan pengelasan lebur. Pada umumnya sambungan las diawali dengan meleburnya di daerah sekitar pengelasan, seperti ditunjukkan dalam gambar. Sambungan las yang di dalamnya telah ditambahkan logam pengisian terdiri dari beberapa daerah. 1. Daerah lebur. 2. Daerah antarmuka las. 3. Daerah pengaruh panas. 4. Daerah logam dasar tanpa pengaruh panas. Keterangan. Daerah lebur terdiri dari campuran antara logam mengisi dan logam dasar yang telah melebur secara keseluruhan. 2. Daerah antarmuka las merupakan daerah sempit berbentuk pita band yang memisahkan antara daerah lebur dengan heat affected zone. Logam pada daerah ini dapat mempengaruhi panas dengan suhu di bawah titik lebur, tetapi cukup tinggi untuk merubah mikrostruktur logam padat. 4. Daerah logam dasar tanpa pengaruh panas. Daerah ini tidak mengalami perubahan metalurgi, tetapi karena sedikit dinginnya khas, maka daerah ini memiliki tegangan sisa yang besar akibat adanya penyusutan dalam daerah lebur, sehingga mengurangi kekuatannya. 3. Sambungan ulir screw joint. Pengertian sambungan ulir adalah sambungan yang menggunakan konstruksi ulir untuk mengikat dua atau lebih komponen pemesianan. Sambungan ulir merupakan jenis dari sambungan semi permanen, dapat dibongkar pasang. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yakni baut
Ini yang memiliki ulir di bagian luar dan mur yang memiliki ulir di bagian dalam. Fungsi sambungan ulir itu digunakan untuk bagian mesin yang memerlukan sambungan dan pelepasan tanpa merusak bagian mesin perawatan, untuk memegang dan penyesuaian dalam perakitan atau yang lainnya. Keuntungan dan kerugian sambungan ulir ditinjau dari sisi teknis. Sambungan ulir memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut: mempunyai stabilitas sesuai untuk perakitan dan pelepasan komponen. Satu lingkup yang luas dari sambungan baut diperlukan untuk beberapa kondisi, lebih murah dan untuk diproduksi dan lebih efisien. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.